Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kelompok saya diberikan kesempatan untuk melakukan presentasi pemaparan makalah mengenai industri persusuan produk fermentasi. Sebelumnya kepada Bu Rahmawati selaku dosen mata kuliah industri persusuan, juga kepada teman-teman dari Prodi Peternakan angkatan 2019, izinkan kami untuk sedikit mempresentasikan tentang makalah yang telah kami susun, yaitu tentang industri persusuan produk fermentasi. Dalam makalah ini akan dijelaskan bagaimana kondisi industri persusuan di Indonesia dan apa yang dihasilkan dari industri persusuan itu, baik dari produk-produknya maupun dari hasil fermentasi itu sendiri. Ya, langsung saja kepada pembahasan, yaitu yang pertama tentang, sebelum kita membahas tentang industri persusuan, kita harus tahu dulu apa sih itu susu. Nah, dalam makalah kami disebutkan bahwa susu adalah cairan berwarna putih yang disekresi oleh kelenjar mamae. Apa itu mamae? Mamae adalah ambing. Nah, pada binatang mamalia betina seperti sapi, kambing, bahkan kerbau, yang diperoleh dengan cara pemerahan yang baik dan sesuai dengan ketentuan, sehingga nantinya bisa menghasilkan susu dengan kualitas terbaik. Susu tersebut juga mengandung, di dalam susu segar itu mengandung berbagai zat makanan yang lengkap seperti protein, lemak, karbohidrat, mineral, dan vitamin. Jadi untuk mengonsumsi susu atau susu untuk dikonsumsi itu sangat baik karena mengandung berbagai vitamin, baik itu protein, lemak, mineral, dan lainnya. Oke, lanjut kepada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang kondisi industri persusuan di Indonesia. Susu merupakan komoditas pangan yang penting karena merupakan sumber protein baik bagi pemenuhan kebutuhan gizi maupun kebutuhan vitamin atau yang lainnya. Namun, industri susu nasional kita belum bisa stabil dalam menghadapi masalah yang selama ini menjadi problem, yang selama ini menjadi PR kita bersama, yaitu bagaimana caranya supaya meyakinkan banyak masyarakat Indonesia agar nilai konsumsi susu itu semakin bertambah. Karena apa? Karena dari sekian juta penduduk Indonesia itu baru sekitar 15% pengonsumsi atau orang yang mengonsumsi susu tersebut, sehingga pemenuhan mineral, protein, karbohidrat, dan vitamin dalam tubuh itu masih sangat kurang. Nah, jadi kondisi industri persusuan di Indonesia saat ini yaitu kurang baik. Nah, untuk ke depan kita itu menjadi PR kita bersama bahwa kita harus bisa mencari solusi bagaimana kita bisa menyembuhkan, bagaimana kita bisa memberikan dampak yang baik, apalagi kita sebagai mahasiswa peternakan bisa mendongkrak capaian supaya rakyat Indonesia semakin banyak untuk mengkonsumsi susu, sehingga nantinya kebutuhan mineral, protein, dan karbohidrat pada tubuh bisa terpenuhi. Mungkin untuk pengonsumsian susu tersebut bisa terhambat dengan berbagai hal, misalnya karena tekanan ekonomi, kebutuhan ekonomi, dan lainnya. Karena sejatinya susu tersebut juga harus didapatkan
atau dibeli dengan rupiah. Untuk mencukupi kebutuhan susu nasional yang rendah pun, industri peternakan sapi perah belum mampu memenuhinya. Persoalannya sangat beragam, mulai dari produktivitas susu sapi rendah, pemilihan sapi perah di bawah skala ekonomis, serta neraca susu nasional yang tidak berimbang. Sehingga kebutuhan susu nasional secara merata tidak bisa dianalisis kebutuhannya. Ini yang menjadi salah satu penghambat untuk kemajuan kondisi industri persusuan di Indonesia. Untuk selanjutnya yaitu mengenai produk-produk fermentasi yang dihasilkan dari susu tersebut, yang akan dilanjut atau disambung oleh Mas Agus Irwanto. Ya, terima kasih Mas Faik. Saya akan melanjutkan macam-macam produk olahan susu fermentasi. Ya, saat ini kebanyakan orang mengandalkan probiotik untuk menjaga kesehatan pencernaan. Namun jauh sebelum masyarakat mengenal produk probiotik, orang telah memanfaatkan produk susu sendiri menjadi produk fermentasi susu yang telah lama dikenal meningkatkan kesehatan sistem pencernaan. Adapun pencernaan yang sehat dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Di bawah ini saya akan menjelaskan olahan fermentasi apa saja yang dapat diolah dari susu. Yang pertama adalah keju. Keju adalah produk susu fermentasi yang paling populer, bahkan menjadi produk susu yang paling banyak dikonsumsi dan disukai. Keju baik keju lunak maupun keras diproduksi dengan mengultur susu untuk jangka waktu tertentu. Yang kedua yaitu yogurt. Yogurt merupakan produk fermentasi susu bertekstur krim dan rasanya asam yang dibuat dengan membudidayakan susu dengan bakteri pembentuk asam laktat, yaitu Lactobacillus dan Streptococcus. Namun kandungan strain bakteri tambahan seperti Lactobacillus ditambahkan untuk memberikan manfaat kesehatan bagi tubuh. Yang ketiga itu kefir. Kefir berasal dari Eropa Timur dan sangat mirip dengan yogurt, tapi versi minuman kefir juga merupakan produk fermentasi susu yang memiliki kultur aktif dan hidup yang baik untuk sistem pencernaan. Yang ketiga, buttermilk. Buttermilk adalah susu kental yang terasa asam yang dibuat dengan kultur aktif. Kultur ini membentuk asam laktat yang memberikan rasa asam sekaligus manfaat bagi sejumlah makanan yang dipanggang. Yang kelima, sour cream. Sour cream dibuat dengan mengasamkan krim yang telah dipasteurisasi dengan bakteri penghasil asam laktat. Ya, mungkin itu saja olahan-olahan susu yang difermentasi. Olahan-olahan tersebut agar supaya masyarakat lebih banyak pilihan tentang susu, maksudnya kalau tidak suka susu bisa keju, tertarik dengan produk yang lain seperti keju dan yogurt dan lain-lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.